Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asangkela Jogja atau Andi Sangkela Jogja, untuk menemani malam Anda. Kita tetap di acara beredukasi ria dengan santai tapi mengena. Di sini saya temani bersama tamu saya, Mas Zaki. Nah, ini generasi penerus yang selama ini masih berusaha dan masih terus mencari tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia tesanasi, khususnya keris. Yang pertama-tama yang saya mau babar itu, atau yang saya mau edukasikan seluruh semua itu, pertama, ini penting banget. Mohon untuk cermati, dipahami, dan ikuti sampai selesai biar nggak gagal paham ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya lebih semangat untuk membuat edukasi yang lebih mungkin tingkat kesulitannya tinggi, ataupun mungkin hal-hal yang wow gitu ya. Santai, ini santai. Jadi yang pertama-tama gini, Mas Zaki, selamat malam. Malam Pak Andi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, malam ini kita membicarakan tentang ini Mas ya. Kan pertanyaan Mas Zaki, kita ketemu di awal itu, kita mau mengupas tentang keris lo sebenarnya versus keris luluan atau keris lurus diluk menjadi keris lo. Itu ya, temanya itu ya. Nanti untuk yang kedua itu saya menjawab pertanyaan dari Mas Zaki juga tentang penamaan pamor. Kenapa satu pamor ataupun bentuk pamor itu penyebutannya kadang berlainan atau kadang nggak sama. Itu nanti akan kita kupas tuntas di sini ya. Monggo, kalau yang ada pertanyaan juga, monggo silakan nanti komen di bawah, biar insya Allah saya jawab dengan sebisa-bisanya saya dan semampu saya ya. Karena saya sendiri juga manusia biasa, bisa juga salah. Tapi di sini saya berusaha untuk bicara dengan sebenar-benarnya yang saya tahu. Ya, selama ini saya pelajari, saya tahu. Jadi gini Mas Zaki, dari pertanyaan sampean ya, keris antara keris lo dan keris yang diluk atau keris luruk yang diluk. Nah, disinilah kadang kekonyolan beberapa oknum ya. Kalau saya bilang beberapa oknum, biasanya itu terjadi karena ya kembali lagi Mas, kembali ke masalah finansial, untuk mencari keuntungan dengan jalan yang sebetulnya ya nggak jujur. Kalau saya bilang, kalau contoh gini Mas, ada di satu musim, apalagi di medsos ya, contohnya di FB ataupun di Instagram, itu musim orang ngomong tentang kedahsyatan ataupun bla 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 tentang keris luk 7 atau keris jalan goyang. Nah, di waktu itu juga banyak sekali bermunculan keris luk 7 dengan dapur jalan goyang juga. Tapi yang saya sayangkan, keris yang keluar itu hampir 60% yang saya lihat dan saya cermati itu keris lurus yang diluk menjadi keris luk 7, karena dia atau oknum itu memanfaatkan
momen-momen di saat orang itu mencari Luk 7, karena pada saat itu juga baru meledak-meledaknya keris Luk 7 atau keris dari goyang misalnya itu ya, misalnya. Nah sebetulnya simpel untuk mengetahui keris bener-bener keris Luk bikinan empu dulu sama keris lurus yang di Luk itu sebetulnya simpel kalau kita cermati. Tapi di sini Nyun Sewu Mas Jaki itu buat edukasi, nanti kita edukasi langsung aja biar sampean tahu dan nggak akan saya babar di sini, karena di saat saya dibabar di sini pasti oknum itu akan menyempurnakan kekurangan itu, yang kekurangan itu sampai detik ini pun jarang ada yang mencari kelemahan ataupun kekurangan keris lurus yang di Luk itu. Ya tak naik bocoran satu aja, sebetulnya keris Luk, antara keris Luk sama keris lajer, keris Luk ini keris lajer itu angkatan awal antara keris Luk sama keris lajer, angkatan tempatnya itu udah lain, sangat lain. Kalau sampai cermati itu yang paling mudah lagi kita berani berkorban. Kalau kita sayang dengan keris yang lama, kita bikin Luk 7 Mas Jaki ya, kita cari keris keris manten atau keris yang recek atau keris kayak yang ibaratnya itu kita nggak merusak gitu. Kita pelajari, kita coba, kita bikin Luk. Nah di situ kita bisa menilai kelebihan dan kekurangannya, baru kita bisa ngomong kita ada dasar. Karena apa? Kita mencoba. Tapi saya pastikan kalau cuma 1 kali 2 kali sampean nggak bakalan bisa untuk melihat itu, karena perbedaan sebetulnya tampak. Tapi kalau nggak dengan perasaan ataupun penglihatan yang cermat, yo samar. Kalau tukang ngeluknya itu memang pandai, bagus Mas Jaki, itu sangat-sangat sulit untuk dimengerti. Enggak sulit dimengerti, tapi sulit untuk dicari kelemahannya itu loh. Jadi kayak sempurna, yang sebetulnya itu banyak kekurangannya kalau yang sudah tahu ya. Makanya di sini saya nggak bakalan saya omongkan keris lajer yang di Luk itu ada kelemahannya. Ya minimal di angkatan awal Luk dari Gonjo Wadidang itu udah lain. Itu angkatan Luk larinya itu lain antara keris lajer di Luk sama keris Luk itu sendiri. Coba cermati, itu coba sampean cari Mas Jaki, sampean cari sampean koprol wis ra iso baru tanya ke sini, kita coba bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng, kita kaji bareng-bareng, kan di situ kita jadi paham kan gitu Mas Jaki ya. Iya benar, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi untuk mengetahui itu kita harus mencoba. Kita harus melakukan langsung aja, harus takut. praktek. Ya harus praktek, karena harus berani berkorban keris juga. Betul ya. Keris kita cari keris jelek-jelek atau keris manten atau itu sama aja juga bisa tuh. Jadi buat sedulur-sedulur semua, saya sarankan sampean harus berhati-hati ataupun harus lebih waspada, lebih teliti untuk melihat keris-keris yang sekiranya ya tadi kembali ke keris yang lurus di Luk itu sampean harus cermat, karena di sini dalam konteks hal semacam ini sebetulnya nggak ada orang lama lebih pintar, orang baru lebih goblok, nggak ada rumusnya. Semua kembali ke SDM masing-masing kok. Dari ketelitian. Betul Mas Jaki, sangat betul banget. Harus teliti. Ya. Nah, itu mungkin lain waktu akan saya babar habis itu. Di saat ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silakan bertanya di kolom komentar.
itu saya babar. Saya akan tunjukkan letaknya antara keris diluk sama keris bener-bener luk. Itu sangat-sangat mudah dan terlihat, tapi kadang orang yang melihat itu nggak merasakan atau nggak ngeh. Ya sebetulnya kuncinya di situ itu. Pengeluk pun jarang menyadari kelemahannya. Tapi udah saya beberapa temen udah saya kasih tahu, jadi dia paham bahwasanya lihat aja, kita lihat cuma lihat di sini aja. Gitu. Luluan. Ini asli ini luluan. Udah kelihatan, nggak perlu dicermati gini enggak. Dicermati semakin dicermati kita semakin pusing. Iya toh, bener toh Mas? Bener. Ya sampean kemarin kan pusing. Harusnya Mencari nggak perlu keluar. dicermati, nggak perlu nggak perlu lah saya bilang. Yang pada akhirnya sampean juga tahu, oh ini luluan seperti ini. Tapi tolong dirahasiakan dulu Mas Yaki, jangan sampai muncul di permukaan. Biar penembak atau pembikin luk perusak-rusak keris itu biar senang dulu. Kita kasih kesempatan biar senang, biar bangga bahwasanya dia berhasil memaharkan atau menjual keris yang dia luk atau dia lukkan ke tukang-tukang servis keris atau ke pandai besi atau kemana nggak tahu saya. Biar senang dulu aja, biarin, karena bagaimanapun kita juga menghormati dia cari makan. Cuma yang saya sayangkan aja begini loh, dalam konteks perbakulan itu gini Mas. Kadang orang itu kadang gobloki, orang goblok nih gobloki, dia cari aman biar nggak dikomplain sama pembeli. Iya. Di situ letaknya, cari aman gobloki. Yo tak dongake sing gobloki goblok tenan cuntral. Ndase dadi pekok. Tak dongake itu. Harusnya kan kita yo monggo aja. Silahkan. Tapi yo kembali lagi seperti yang yang pernah saya tayangkan sebelumnya. Kalau sampai merasa pintar pandai untuk membuat seperti itu, tembak yang pintar-pintar, jangan menembak orang yang baru mempelajari pemula. Kasihan lo ini Mas Yaki, ini contoh Mas Yaki ini juga salah satu korban, dapat luluan 7 biji ya Mas. Iya. 7 bilah beli di sosmed. Itu salah satu contoh yang bikin saya geram kadang. Kalau saya diem kok kasihan, tapi kalau saya ngomong pasti juga musuh saya, yang memusuhi saya atau yang sengit sama saya banyak. Tapi oknum menurut saya. Tapi silakan benci sama saya ini loh. Wong saya itu yo tak omong saya itu wong edan, wong losdol. Karena dini saya. Karena saya bicara di sini tentang kebenaran aja. Tuh. Kenapa saya berani bilang gini Mas? Karena saya bisa membuktikan. Nggak percaya? Kayak kemarin sampai nggak percaya, tak suruh sini. Tak lo, oke. Saya kan bikin lo kemarin. Ya. Ada 2 cara sebetulnya untuk mengeluk. Dengan sistem gedik, lari sana, gedik sini, lari sini, itu teknik yang benar ya. Atau dipanas kita cuma tekuk gini bisa. Kalau bilanya agak tipis. Agak Mas, nggak terlalu lebar, bisa. Cuma pengeluk atau pembikin luk dari keris lurus itu ceroboh di dalam pakem lipatan terutama itu aja. Ya kembali lagi saya ingatkan untuk sampean pengeluk belajar dulu. Ojo goblok-goblok banget. Karena di saat nanti saya mengeluarkan ilmu saya tak sebar dokisinan doang. Dan saya siap dibully, siap dimusuhi, Malah siap. dikomplain nanti. Malah dikomplain semua itu. Nah, Oknum-oknum tersebut. iya kan. Lu kita di sini kan intinya kan uri-uri budaya.
Kenapa harus caplok-caplokan? Kenapa harus istilahnya bohong-bohongi? Biar rame gitu katanya. Landasmu biar rame, nggak kekenan. Si kekenan itu sakit. Malah yang baru-baru belajar ya kapok. Yo Kalau udah kapok, kena yang kayak sirkulasi padahal meneh turun lagi sambat. Oh ini memang sambat. Itu nanti sambat kabeh wong sambat. Gitu loh Mas menurut saya. Pembahasan untuk keris seluk dan keris antara keris seluk dan keris lurus yang diluk paham, udah paham Mas Yaki ya? paham. Monggo sedulur-sedulur yang mau bertanya tentang hal mana silakan langsung komen di bawah ini. Tapi jangan lupa juga tombol subscribe tolong di subscribe juga sama di like Dan share itu penting, untuk meningkatkan kualitas kita. betul Mas, karena ini kita akan membuat satu lingkup komunitas kecil. Kan nih Mas, tujuan kita mencari kebenaran di dalam dunia atau sanasi, khususnya perputaran dan perdagangan dan perputaran di situ ya pertanyaan Mas. Jadi kita harus benar-benar berusaha untuk jujur dan jujur-jujurnya lah saya bilang. Monggo kalau memang ada yang nggak terima dengan omongan saya atau yang tersinggung, nah kalau ada yang tersinggung dan nggak terima malah kebaca sampean berarti pelaku. Enak toh? Udah ngapain? Kita belajar bareng-bareng, ayo. Di rumah saya, monggo kalau di Jogja, monggo Pinara 24 jam untuk dulur-dulur semua. Kalau ke Jogja kita kan bisa sharing omongan sampai malam wah santai. Orang Kristen paling santai hidupnya santai. Hidup santai, bendino bayaran. Hidup santai, syukur-syukur bendino bayaran atau syukur-syukur ra diutang, wah tentrem banget. Malah Ning tinggal turu tok. Ini nek badhe kae ya ora hura-hura. Ya toh, ora juga. Untuk menabung Apa? Kenikmatan. Kacau. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa Mas ya? Lupa saya Mas. Apa Mas? Antara pamor. Oh iya. Pamor lainnya. Gini. Ini pernah saya pun pernah mengalami perdebatan yang sengit Mas, bahkan saya dikeroyok di dalam komentar, tapi saya patahkan dengan satu kalimat aja, lain ladang lain belalang, udah cukup. Kalau orang IQ-nya tinggi dia akan paham. Gini, untuk penyebutan pamor, apalagi pamor Mas, dapur aja kadang rancu Mas, satu daerah lain itu rancu, apalagi pamor. Sekarang contohnya gini, contoh yang sering terjadi itu, contoh ya, ini contoh aja, melati sinebar. Oke lah, itu melati sinebar. Tapi kalau gede-gede kita namakan mawar kan nggak salah, tak mawar sinebar. Wah, ada melati ya, ada mawar. Mungkin juga ada kembang apa ya? Kembang jambu ya bisa jadi. Semua itu kembali lagi ladang lain belalang itu tadi. Sekarang contohnya aja penamaan pamor, pancuran Mas, itu satu sama. Misalnya sini ke timur lagi dari Jogja ya, timur lagi itu ada kerancuan, ada perbedaan, walaupun pada intinya sama secara filosofis. Arti filosofinya itu sama, tapi dengan gambaran yang berbeda. Itu jangan menjadi bahan pertentangan. Itu enggak pakem lesik makem iki sapa, sampean harus ingat nama pamor banyak yang belum dibukukan, yang pada zaman dulu, kalau saya mengutip omongan-omongan orang-orang zaman dulu yang masih menganut ilmu disiplin, ilmu keris dulu,
sebetulnya akhirnya juga kesepakatan, nggak jauh berbeda dengan pengkuratoran keris di saat pameran itu Mas Yaki. Di saat keris itu membagongkan, membingungkan, itu yang ini juga kesepakatan. Iya, benar. Iya kan? Benar. Kan harus ada keputusan di situ. Nah, itu juga terjadi di dunia kerisan ataupun di penerbitan buku-buku itu. Kok masalah pamor-pamor dipermasalahkan dalam artian kalau salah-salah sidik nggak masalah, tapi itu nggak salah kalau saya bilang. Mawar sinebar juga ada. Apa bahkan pamor-pamor yang belum tampak di buku-buku yang sudah beredar. Ada salah satu buku yang mengeluarkan nama pamor yang belum beredar, sama dapur yang belum ada di buku yang selama ini udah berputar untuk kiblat, untuk belajar. Itu banyak nama dapur, nama pamor yang istilahnya belum dimengerti atau belum naik ke permukaan, yang sebetulnya itu ada namanya. Kalau sampean tahu di mana, dia tanya saya tanya kemana, rahasia, tak tunjukkan aja, karena saya di sini saya mau menyebut, karena saya menyebut saya benar-benar gitu. Tapi itu benar adanya, ada di buku. Kalau lebih lengkapnya di Belanda mungkin di Belanda lebih komplit lagi. Contoh, kadang konyolnya di situ. Orang-orang taunya membaca buku udah sok pakem, sok makem ke ceroboh sebetulnya. Contoh dapur tombak, godong pring, ada ya toh Mas, godong dadap ada, godong andong ada, mungkin godong pelem, godong pakel, godong wari-wari bang, godong duren ada mungkin. Itu juga saya perlu dipermasalahkan. Yang penting keris itu ori, kesana situ ori sepuh. Yang penting ke orisinilah. Nah, di situ untuk penamaan itu, kalau penamanya familiar itu udah kita nggak perlu ngomong, pada ngomong sendiri. Ini tilamumpe, ya udah tilamumpe ricane pejetal sama tiklale sudah, itu aja. Jadi untuk menawan pamor, kembali lagi, lain ladang lain belalang. Kita baru mengupas di buku yang umum. Di buku yang umum ya. Coba kita naik tingkatan lah, kita naik kelas lagi lah. Kita coba mempelajari nama-nama pamor di era atau yang keluar dari Kesultanan Cirebon. Itu banyak pamor-pamor aja, itu dipelajari juga. Monggo silahkan. Itu menjadi sebetulnya kalau dikaji bagus Mas, apalagi sama dari Cirebon Mas. Iya. Iya toh. Nah ini Pak Andi, ada satu pertanyaan. Antara udan mas diban dan beras putih itu kan kadang ada kesamaan dok. Nah, perbedaannya itu dari mana? Gini Mas, ada yang berpendapat bahwasanya keris udan mas diban itu nggak ada, adanya rekan. Kalau saya bilang ada. Ya, jenis tiban itu nggak disengaja, karena apa, wahyu yang dari atas. Misalnya contoh, empu memang berencana membuat keris itu wasutah, ya toh. Nah, di saat ending-endingnya akhir finishing delalah, tanpa disadari sang empu, keluarlah karakter pamor yang mirip udan mas. Ya udan mas diban tadi, namanya udan mas diban tadi. Dia 21 tapi nggak beraturan banget mas. Nggak beraturan 21 tapi nggak beraturan. Dan itu pun nggak melulu terus 22, enggak. Cuma ada beberapa sisi, itu beberapa baris. Sisi baliknya beberapa baris.
Cuma gitu mas, itu tiban namanya, tiban atau Nah, pamor mungkin kawahyon. Pak Andi ada salah satu contoh keris pamor Oh Udanos itu Tiban. punya Mas Zaki aja malah. Ini ya salah satu contoh. Nih, ini kalau dibilang pamor tiban, iya mas. Ini contoh seperti ini. Monggo dicermati sedulur untuk menambah wawasan. Ini empu rencana membuat pos huta, tapi kemungkinan karena jadinya lebih agal atau lebih melebar, tampak di sini ada pola dan masih banyak, 21-nya ada beberapa titik di sini. Coba sama cermati. Kira jadi dapat Mas Zaki dari memahari kira juga. Dan ini kebetulan warangannya ambiar, jeblok. Tapi di sini terlihat tampak kan. 21 ada. Inilah tiban. Kalau rekan itu memang sengaja dibikin. Emang dibikin 212 itu jelas, tegas itu loh. 2121 berirama. Itu memang dibikin udan mas. Pamor udan mas. Kalau tiban itu nggak sengaja. Benar-benar nggak sengaja. Bikin wasutah tapi ndelalah karena ya mungkin udah wahyu dari yang di atas, jadilah udan mas tiban tadi. Ada polanya seperti udan mas rekan 21 tapi nggak menyeluruh ke sebelah. Menurut saya seperti itu. Monggo kalau sedulur-sedulur lain mau menambahkan, komen aja di sini, nggak apa-apa. Kita santai, kita sharing, kita bukan kita bener enggak. Kita mencari kesalahan kita sendiri untuk mengkaji biar kita juga nggak sombong itu. Selanjutnya apa ya Mas? Ini udah paham ya sampean ya. Sementara untuk yang saya jabarkan ini udah paham. Untuk keris luluan Itu memang sebisa mungkin sedulur semua kalau memang mau pelajari dan kepingin benar-benar tahu, nggak ada salahnya mencoba membuat lo, nanti akan paham. Tapi suatu saat nanti akan bisa babar. Di saat kondisi sudah parah akan saya babar main do keweleh, oknum nakal do keweleh. Ada pegang kunci asnya. Sing itu biasa saat sing itu. Di sini di dalam dunia bisnis itu biasa, persaingan itu biasa, nggak usah dihiraukan. Kebenaran itu tetap satu, mutlak adanya, nggak bisa digoyah. Betul ya Mas Zaki ya? Itu kebenaran itu benar Mas. Ya begitulah, kebenaran itu kadang muncul karena kebetulan. Bisa jadi kebenaran muncul karena kebetulan. Ya maksudnya Mas bingung aku. Saya juga bingung. Kebenaran bisa terjadi atau muncul karena kebetulan. Ya enggak Mas, benar itu udah kata benar, udah satu kata benar itu udah nggak bisa digoyang. Kalau salah masih bisa masih bisa diperpanjang, kesalahan apa gitu loh. Tuh. Kita sambil santai ya lo, monggo ngopi, delay kenal kopi, memang putih ini, udah malam. Nah, lain waktu di samping saya mau nyangar oknum-oknum bikin lo ramutu itu, kita ada kalanya kita juga nanti akan membicarakan tentang esoteri Mas ya. Esoteri yang benar ya. Benar dan benar Mas, karena kalau kita bicara dalam konteks esoteri dan metafisik ataupun spiritual, itu salah sedikit kita akan menggiring opini yang akhirnya malah belingirke orang yang dengar ataupun orang yang nggak mengerti. Iya, benar. Kita juga ikut terseret dosa dalam ini. Karena sensitif untuk hal-hal ya, metafisik itu. Ya makanya, tapi tetap itu saat itu kita Mas,
kita apa ya, harus dibahas lah nanti. ya kita bahas dengan santai. Pokoknya intinya kita itu boleh debat tapi jangan debat kusir. Kita boleh debat ngeden-ngedenan bungok-bungok entuk ning ora entuk nesu, ora entuk nganggo kekerasan. Jangan baperan. Itu men pinter. Ibaratnya salah sik bener aja jumowo, karena kita sama-sama belajar. Saya pun masih mengkaji saya sendiri, saya juga banyak kelemahan. Karena saya banyak kelemahan, makanya saya praktek mencoba. Yang menjadi kelemahan saya coba, saya pastikan saya coba. Itu aja. Di situ saya tahu, oh di sini letaknya kesalahan saya, atau saya nggak awas di sini pasti saya pelajari. Itu saya pastikan. Tuh. Kembali lagi ke dua yang pamor tadi ya, itu lain ladang lain belalang, saya bilang. Jadi jangan asal memutuskan nggak pakem dia semenjak dulu. Mau pamor itu banyak. Mbak pakem, cek makam ke sopo. Semua itu kesepakatan sebetulnya. Pamor dapur yang nggak terlalu familiar di permukaan atau di umum, akhirnya sama orang-orang dahulu itu dibikin kesepakatan biar nggak terjadi kerancuan di kemudian hari sampai anak cucu kita. Itu yang menjadi dasar penguat saya, karena saya mempelajari itu dari orang-orang terdahulu, sesepuh dulu yang masih memegang ilmu disiplin tinggi. Enggak sekarang disiplin carane badi tok. Aku gelem. Tuh, tapi kita tetap harus edukasi, itu penting adanya. Boleh. Lalu kalau memang justru saya anjurkan, monggo kalau mau nembak ya sik pinter-pinter itu tembak. Saya seneng banget, sumpah saya seneng. Wah aku pinter, wah dia malah pinter ketembak pelangi menang Mas, ora mungkin komplain, ora mungkin bengok-bengok isin. Percaya sama saya, coba buktikan. Senior kok bengok-bengok ketembak. Wong pinter bengok-bengok berarti waduh. yang di IG, di YouTube yang suka live edukasi itu coba ditembak. Nah, itu yang kita jangan menyebut namanya. Ini gini lah, saya berharap pada dulur semua, belajarlah dengan seksama dan bijaksanalah dalam menyikapi suatu perbedaan ataupun suatu kekurangan, biar terjadi keserasian ataupun ibarat kereta api kan rel nggak mungkin menyimpang searah, jadi maju punya kerisan seperti itu. Mas Egi, menurut saya seperti itu Mas Egi. Iya. Tuh letaknya. Sekali lagi Bas Dulur jangan lupa ya di like, comment, and subscribe biar saya lebih cepat membuat atau membabar keris-keris yang selama ini mengacu pada pembodohan ataupun ulah-ulah oknum nakal yang menikmati keuntungan semata dengan enak-enak banget sih ketembak itu loh. Kadang ngerinya di sini loh. Ulah oknum dimahari pembeli itu sendiri. Delalah orangnya orang spiritual ataupun orang insewu, orang lenek itu kan ya mesake to, wis ngelenek luput ditambah barang iki ya luput kabeh, luput double yang akhirnya akan mengiring ke opini ataupun mengiring ke arah kemusyrikan tadi. Sakit kedua kali gitu. Harusnya dari orang klenek yang enggak bermutu atau klenek yang enggak berdasar diluruskan, jangan mah tambahi barang enggak bener, tambahi omongan sih ramutu malah remuk, mantep
Sik tuku mantep ning luput, nyimpen barang luput. Kan mesake, Mas. Nganggo hati sithik gitu loh. Ya ini saya ngomong ada dasarnya juga. Saya ngomong seperti ini karena keluhan-keluhan ataupun ya kayak Mas Yagi kesini tanya, kan saya harus jawab sebisa mungkin saya, sejujur-jujurnya saya loh. Saya nggak mau ngomong yang istilahnya ngomong A kok ngomong B, nggak mau. Dan satu lagi Mas Yogi tentang penangguhan, udahlah. Yang penting aja ada nangguh itu. Karena gini loh, apalagi untuk penangguhan, mau belajar dapur kadang luput untuk penangguhan. Biarlah yang berkompeten ataupun yang udah senior itu yang menangguh. Tentang kebenaran ya alam ya toh, yang penting kerisnya ori. yang penting itu ori sepo. Untuk tangguh itu yang penting ya rada-rada banget lah. Masa keris apa, keris mana ya, contohnya keris HB ditangguh Singosari itu koclok, sangat koclok. Itu kan koclok namanya. Tapi ya ada sih seperti itu orang idealis yang nggak mau istilahnya dikritik itu, nggak mau, malah dimarahin. Saya pernah mereka ngandani malah pun malah senani ya terima saya lungo malah mati ke korupsi terima lungo karena dia sesepuh. Pernah loh itu mah ya jadi seperti itu ya, karena merasa orang udah lama, udah tua, sedangkan kita masih bocah. Saya anak wingi sore, kita dianggap kita itu ilmunya rendah gitu loh. Dan sebetulnya tentang keilmuan itu nggak diukur dari berdasarkan tua mudanya, ayo SDM, dan orang itu mau mempelajari atau enggak. Orang lama yang goblok masih banyak. Loh itu benar terjadi, saya ngalami. Loh sekarang kenapa saya orang ya bukannya saya ini goblok banget, enggak. Ya inilah gojekan saya, gojekan sama teman-teman tentang pisu-pisuan, goblok-goblok biasa. Ya biar terpacu lah Mas. Biar ya dia belajar. Oh saiki antara brojol sama tilamuk tanya terus nah yuk kuplak sama kuplak. Bedanya jelas. Ada tikel salise sama enggak kok. Tanya. Kadang ya mau jawab mangkel. Nek jawab ya mesake, ora tenang goblok yo pikirane goblok. Nek takon terus ya tak yakini yo goblok, keteke itu Mas. Tapi enggak bisa salahke lah, itu komunitas jalan. Memang kita nggak bisa menyamakan SDM masing-masing itu semua sama bisa. Ya sabar-sabaran. Alhamdulillah sabar saya tak paketnya unlimited. Makanya saya jadi pewarang. Kenapa? Pewarang selalu diuji dengan hal-hal yang ya begitulah. Tanyalah kepada pewarang-pewarang yang lain lah. Ujian itu pasti ada. Entah itu keris dicet. Nah, iya ada beneran Mas. Keris dipilok itu ada. Kampret, bener-bener kampret. Diputih mbegegek. Orang dino rembengi ora ya. Ya dipilok. Nah yo kampret. Ada juga. Tapi ya semua itu kalau nggak ada seperti itu kita nggak tambah pengalaman. Kita tambah pengalaman dan di sisi lain juga nggak ada yang bahan untuk kita obrolkan. Nggak ada sing gayeng-gayeng lah dalam dengan adanya itu kan gayeng. Ada pertanyaan lagi Mas Eki? Untuk pertanyaan cukup 2 itu saja untuk hari ini Pak. Udah paham sampean ya? Sudah paham. Ya paling nggak sedikit paham lah. Iya. Jadi saudara saya harus ya rada pinter lah. Aduh bodoh-bodoh banget. Di sini. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya silakan. Monggo silakan Di dulur. komentar.
yang mau bertanya silahkan di kolom komentar, tanyakan ke saya siap jawab dengan apa adanya dan gak akan saya tutup-tutupi. Jikalau juga jawaban itu juga ada kesalahan, ya saya mohon maaf karena juga saya manusia biasa, saya ada batas juga tentang masalah ini tetek itu tadi. Itu menurut saya, buat dulur-dulur saya lagi cermatilah sebelum memahari tosanaji dan bijaksanalah untuk menyikapi sebuah tosanaji itu sendiri biar sampean nggak tenggelam dalam panggung sandiwara yang dibentuk oleh oknum-oknum yang sengaja membuat panggung itu menjadi sandiwara yang sangat ramai dan meriah, yang ending-endingnya panggungnya jebol ambruk, ibaratnya dibalik barangnya melayu duitnya rabali karena di desa tidak dibutuh melayu akhirnya duitnya rabali wis hingga mangkuk pura le. Nah. Saya ngomong lah itu. Mangkupura tuh ya lur, mungkin untuk kajian ataupun edukasi yang saya bikin hari ini cukup ini dulu. Untuk selanjutnya nanti kemungkinan saya akan membabar satu demi satu, mungkin tentang filosofi, keris, rician dan lain sebagainya lah. Nanti pokoknya kita cari atau kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di komentar aja, itu akan lebih indah. Tuh begitu. Yang lagi rame masalah rician Pak. Nah, rician ori dan gak ori itu banyak kan Mas Condong. Saya mau membabarnya di sini Mas, filosofis tentang rician aja, karena kalau ori dan gak ori biar apa ya, biar ada juga yang pegiat seperti kita orang main sing nguncek dhewe. Kita babar filosofisnya aja itu kita kudu sinau Mas, karena satu rician itu ada, misalnya contoh Mas, contoh ya, greneng kan itu, kalau greneng itu kalau Jawa itu do ya, kayak huruf Jawa do, Bonocoroko itu loh do, pasti kan greneng itu do. Itu apa filosofinya? Contoh aja, bahwasanya manusia hidup itu segala sesuatunya di saat ada permasalahan atau apapun harus bersifat jantan atau depan dodo, siap pasang badan, jangan menjadi pengecut. Jiwa kesatria Itu satu kesimpulan. Ada kesimpulan yang lain juga. Kido itu jadi memang apa ya, kita mempelajari buku satu sama lain itu memang ada perbedaan, tapi juga dari perbedaan itu kita jadi lebih adol-adolan, nggak asal iki pakeme ngene menurutmu, menurut bukumu, tapi menurut bukuku beda, si pakem si endi ayampu. Makanya jangan egois dengan hal-hal semacam itu, karena saya yakin untuk generasi sekarang apalagi kan cuma buku sama omongan aja, tapi tetap condong ke buku karena nggak menampik kesimpulan saat ini. Itu saya sendiri nggak nampik. Kita pelestari, kita pecinta, kita penggiat, tapi untuk masalah finansial ataupun di dalam pemaharan itu kita nanti batu, kita urip butuh nguripi keluarga anak bojo kan gitu. Nggak salah, kita sama-sama manusia yang membutuhkan semua.
Begitu nggih lur, Mas Zaki udah paham ya. Untuk malam ini saya kira cukup nggih. Begitu lur. Sekali lagi jangan lupa tekan like, comment, and subscribe biar saya lebih akan lebih banter untuk membabar semua permasalahan di Kerisan lah. Khususnya saya mau meluruskan hal-hal yang bengkok-bengkok, tak luruskan semua. Dan konsekuensinya banyak musuh ya ben. Senang saya dimusuhi, saya senang. Oke lur, salam damai. Mohon maaf bila ada kata-kata kalimat saya yang menyinggung sedulur-dulurku semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, dan sehat selalu buat sedulurku semua dimanapun berada. Matur suwun.